warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. La tuzhiranna fadilatan kay tu'taqad, la tubrizanna liyunkiru karabaila. Betul. La tuzhiranna, jangan sekali-kali engkau menampakkan fadilatan, akan kelebihan yang ada pada dirimu, kay tu'taqad, agar supaya diyakini oleh kamu bahwa kamu itu orang hebat. La tubrizanna, jangan kamu zahirkan rada'ila, akan segala kemaksiatan, akan segala kerendahan, liyungkiruka, agar orang-orang ingkar akan kamu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, semua kita ingin sekali hidupnya bahagia. Semua kita ingin sekali hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada orang yang pengen hidupnya sengsara. Tapi untuk menuju sebuah kebahagiaan ada metodenya, ada racikannya, ada kiat-kiatnya. Bagaimana supaya kita itu bahagia? Di awal-awal kitab kita ini dijelaskan, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang punya keinginan menapaki jalan-jalan yang ditempuh oleh para wali-wali Allah supaya mendapatkan kebahagiaan, sa'adah abadiyah, kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat, falyahfazan, hendaklah dia ngamalin 9 wasiat yang ada dalam kitab ini. Di antaranya adalah musti ikhlas. Harus memiliki sifat ikhlas. Kalau hati kita sudah ikhlas di dalam mengabdi kepada Allah, akan mendatangkan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah ini. Kalau hati sudah ikhlas, kita tidak akan letih dalam beribadah.
Jika kita sudah ikhlas, kita akan sadar betapa butuh kita amat ibadah demi mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengganggu derajat orang untuk tinggi adalah kerinduan dipuji orang, kerinduan dihormati orang, kerinduan dinilai orang. Jujur, kita akan sengsara karena terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain. Kita akan letih jiwa kita bila kita memikirkan dipuji oleh orang lain. Karena itu kategorinya ria. Ria yang menghancurkan ibadah. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan begitu. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara-cara supaya kita ikhlas menuju orang yang ikhlas. Caranya, la tudhiranna fadilatan kaitotaqat. Pesan Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, saudara, memberikan pesan kepada kita. Kalau kita pengen menjadi pribadi yang ikhlas, kalau kita pengen tinggi derajatnya, pengen hidup penuh sa'adah abadiyah, menjadi orang yang mukhlisin dan mukhlasin, caranya jangan kita tampakkan ibadah yang kita kerjakan di mata orang-orang dengan niatan biar orang menilai kita orang yang banyak ibadah. Ibadah, saudara, ada dua sifat dan karakter daripada ibadah. Ada ibadah yang sifatnya terbuka. Sifatnya mana yang sifatnya terbuka? Umroh terbuka, nggak bisa kita ngumpet-ngumpet. Gua ngumpet umroh, nggak mau bikin walimatus safar, mau ngumpet, tapi naik pesawat rame-rame di Makkah aja foto depan Ka'bah, katanya ngumpet. Ini ngumpet apa kagak? Ada ibadah yang sifatnya terbuka. Umroh, haji, sholat berjamaah, itu sifatnya terbuka. Zakat, zakat terbuka. Ibadah wajib, namanya disebut sifatnya terbuka. Menuntut ilmu, ngaji nih terbuka. Saya ngajinya sendiri aja biar ikhlas, enggak riya. Kemana? Ke Google, ya tambah hancur. Nggak bisa. Ini sifatnya terbuka. Ibadah yang sifatnya terbuka kayak ngaji, begitu. Salat berjamaah,
sholat jenazah, umroh, haji, ini enggak boleh kita tinggal demi alasan supaya ikhlas. Enggak benar, enggak benar. Wong ibadah terbuka, gua mau gak ke masjid, ria begitu. Ini enggak benar yang nuduh ini begitu. Males aja ya kan, ngaku ikhlas. Lebih parah, ini ibadah sifatnya terbuka. Yang sifatnya terbuka, maka cara kita ibadah jangan ditinggal, tapi satu, kita kudu kerjakan terbuka. Dua, kita harus berupaya supaya niatan kita lempeng, ikhlas, mohon kepada Allah supaya dikaruniai ikhlas dengan cara kita berdoa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana biar kita ikhlas? Mau sedekah, mau sholat berjamaah, kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam. Aku berlindung kepada, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aku berbuat riya, bersyirk riya kepadamu, padahal aku mengetahui dan aku mohon ampun bagi sesuatu yang aku tidak ketahui daripada riya ini. Wong ibadah terbuka, ibadah terbuka. Caranya niat ngajak orang, niat memotivasi orang ibadah. Jangan kita punya pikiran dalam ibadah yang kita kerjakan ke Idul Adha itu ibadah. Jangan punya pikiran supaya kita orang hebat, karena itu saya ngurban. Enggak, saya ngurban yang ngumpet-ngumpet aja dah. Emang apaan? Ayam. Iya, malu itu mah bukan karena ikhlas. Begitu. Kita nggak usah ngumpet. Ibadah yang bisa diumpetin kayak tahajud aja. Ngumpet nggak kelihatan. Di rumah, di ruang tamu, ama di rumah, bagusan dalam rumah. Di rumah ama di kamar, bagusan di kamar. Kamar-kamarnya lagi lebih bagus. Biar kita bernilai. Yang bisa diumpetin ibadah, umpetin. Begitu, umpetin. Umpetin. La tudhiranna, jangan sekali-kali Anda nampakkan ibadah agar supaya dinilai Anda orang yang ahli ibadah. Tapi kalau kita menampakkan niatnya memotivasi orang supaya orang nyontoh amalan kita, itu lebih tinggi daripada disembunyikan. Orang ini
susah ngurban ini, tidak ngerti kata kita. Hanya yang punya kontrakan punya begitu, tapi rebutan lagi kurban. Nyari kebun. Iya. Nih, biar orang ikut yang lebih kaya dari kita, lebih mampu. Niatnya biar orang ikut itu lebih gede ganjarannya daripada kita ngumpet-ngumpet. Gua mengorban ke Jawa aja lah, tinggalnya di Pondok Pinang. Kalau sakit yang nengok orang Pondok Pinang, kalau ada yang wafat yang nelayan orang Pondok Pinang. Pas ngorban ke Jawa, susah tetangga, senang ke Jawa. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada. Alhamdulillah. Ada nggak? Ada. Yang mana orangnya? Tinggalnya di istiqomah. Istiqomah. Masalahnya di Jawa enggak ada yang korban, enggak ada. Allah udah atur, ada orang kaya di Jawa juga ada. Dia disuruh ngorban dia begitu. Kalau tetangga kurang makasihnya. Kalau di Jawa makasihnya Masya Allah. Kalau ngorban ngasih kambing atuh, saya dapat singkong 1 ter. Itu bukan ngorban, barter. Begitu, barter namanya. Kalau begitu ngorban, bagaimana? Begitu susah tetangga, senang orang Jawa. Jangan. Tapi kampung halaman saya di sana, tanah lahir. Tapi kalau yang lihatin, yang nengok bukan orang kampung halaman, bagi dua lah. Sapi kasih datang di Pondok Pinang, kambing Jawa dah. Orang sapinya aja dari Jawa, nanti bawa ke Jawa lagi, tawaf. Benar ya? Ya Allah. Kalau kita di sini ngurbannya di sini, ngurban begitu, ngurban. Tapi niatin supaya orang ngikutin kita. Itu nggak apa-apa. Kayak saudara ngaji, nge-share pengajian, malam ini ngaji di Istiqomah, niatnya ngajak orang di hati, jangan niat biar orang tahu kalau dia ngaji. Itu dia. Kalau niatnya ngajak orang, ganjaran gede. Niatin ngajak orang biar ngaji, ganjaran. Niat ini lempengin hati doang. Yang dapat ganjaran tidak, itu niat kita itu. Niatnya ngajak orang. Begitu. Ada orang ngaji nih, gitu. Status doang, orangnya kagak. Tahu-tahu di rumah janda dia. Ya. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Waduh, udah benar ini. Gitu. Enggak benar, dia ngasih yang enggak. Modus nih, modus. Begitu. Ngaji, niat kita ngajak orang. Ganjaran gede. Sebanyak orang yang kita ajak. Nih ngaji malam nih, kan punya grup WA. Itu alhamdulillah
Kalau kita dimasukin di grup lagi, aduh, masuk grup lagi, jangan gak ngaji. Alhamdulillah, share ngaji. Orang aja share yang kagak berani, masa share ngaji takut. Ini nggak benar ya, ini nggak benar. Yang kayak begini, ada nggak lempeng niat kita? Lapar nih gue, ya mana kenyang, warteg ya kan? Atau lapar bikin status, itu mana kenyang, ke warteg kamu. Yang enggak aja, ngaji, ngaji, yuk ngaji yuk, begitu. Jadi kan, andai kita enggak ada yang ikut, dapat ganjaran ngajar, dan itu gede. Udhu ila sabili rabbik, ayo hambaku ajak orang ke jalan Allah. Tidak usah takut, gitu, tidak apa-apa ngaji. Ngaji aja. Kalau bisa ngumpet aja nih, masih diuji sama Allah. Dulu ada seorang soleh tahajud 100 rakaat 70 tahun enggak putus. 70 tahun enggak pernah perek bareng semalam, tiap malam tahajud. Sesudah 70 tahun Allah uji ibadah, dikirim malaikat sama Allah datang kepada dia. Ada enggak yang tahu ibadah dia 70 tahun? Itu malaikat bilang sama dia, saudara, saya tahu Anda ini ibadah sudah 70 tahun. Padahal dia sama bini aja nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Dia tahu, mesti malaikat. Anda ini ibadah sholat malam 70 tahun, nggak putus. Selama 70 tahun. Kata malaikat, namun biar ente paham, ini catatannya diunjukin. Meskipun engkau ibadah 70 tahun, tuh baca, engkau ujungnya masuk neraka. Meskipun ibadah enggak berhenti selama 70 tahun, tapi catatan yang ada pada catatan saya ini, engkau bakal masuk neraka. Kalau orangnya kita ini ngaji aja nggak usah tahajud, ini ngaji, ada malaikat datang sama kita, ente biar ngajinya barisnya di depan, nyender, tetap nulis, tetap ujungnya masuk neraka nanti. Kira-kira kita mau terus mau berhenti? Hah? Saya mau tanya nih, mau terus mau berhenti? Berhenti. Ngapain? Kalau ujungnya neraka. Ini diuji Allah. Anda ini ibadahnya udah ngumpet, kan nggak boleh ditomolin, biar dikata kita ahli ibadah ria. Ini orang ibadah udah 70 tahun ngumpet itu. Malaikat datang, Allah utus, Anda biar ibadah 70 tahun, meski begitu ujungnya masuk neraka.
Maka model kita ini enggak didatengin malaikat, mukanya enggak ada, muka ini mau berhenti. Orang kagak didatengin malaikat aja berhenti ngajinya, berhenti, apalagi datengin malaikat. Enggak didatengin berhenti, apalagi didatengin malaikat dikata begitu. Dia jawab, wahai malaikat, aku beribadah bukan karena aku takut masuk neraka. Aku ibadah ini sampai 70 tahun bukan juga aku pengen masuk surga, bukan. Aku ibadah ini karena aku tahu Allah itu cinta sama ketaatan. Maka aku ibadah ini atas dasar cinta kepada apa yang dicintai Tuhan. Urusan nanti masuk neraka atau masuk surga itu bukan urusan saya. Saya murni pengabdian. Saya hanya mengerjakan ketaatan. Inilah namanya keikhlasan. Terserah Allah mau dimasukin ke surga, mau masuk ke neraka, itu bagian dia. Bagian saya memaksimalkan dalam ibadah. Wahai malaikat, ketaatan itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Karena itu aku selalu mengerjakan ketaatan. Terserah Allah mau ditempatkan kemana aku, itu bukan tugas aku, itu tugas Allah. Aku tidak berhak untuk mendikte Tuhan mau ditaruh di surga atau di neraka. Aku tidak pantas untuk memilih. Andai ditawari mau neraka mau surga, aku nggak bisa jawab. Aku ini seorang hamba, karyawan, mau ditempatin di daerah, di dalam kota besar Jakarta, itu urusan pemerintah. Aku ini PNS, begitu. Aku tidak berhak untuk menilai dan mengatur Tuhan. Aku ibadah ini semata-mata mengerjakan perbuatan yang dicintai Tuhan. Inilah ikhlas. Kalau kita baca sholawat, niat kita biar kaya, biar dagangan laris, enggak niat ya ayyuhalladzina amanu shollu, hai orang beriman, ayo Anda baca sholawat, perintah Allah. Coba baca sholawat, menjalankan perintah Allah. Makin banyak baca sholawat, makin tinggi nilainya di mata Allah karena mematuhi perintah. Urusan warung laris atau tidak laris bukan bagian kita. Bagian kita menyebut-nyebut nama Muhammad. Bagian kita menanamkan nama Muhammad di hati kita dengan baca sallallahu alaihi sallallahu baca. Urusan warung laris itu bagian Tuhan menilai layak atau tidak, urusan dia. Pantas apa kita? Tidak. Baru baca sholawat 2 hari doang, itu juga main kebut-kebut bacanya, langsung dikasih laris. Adakah pantas?
kita mendapat hadiah itu. Bagi kami, beribadah adalah sebuah kebutuhan rohani. Masalah Tuhan kasih untung atau tidak untung, itu bagian Tuhan. Bagian kami memaksimalkan dalam ibadah. Inilah orang-orang yang ikhlas. Kita nggak perlu ibadah yang ngumpet-ngumpet dinampakkan. Ntar juga nampak sendiri. Lihat rambutan yang dijual di pasar Bayoran, itu ditanam nggak kelihatan siapa-siapa, karena ikhlasnya petani nanam. Allah tolong. Bahkan bukan atu, banyak bertraktor dijual di Bayoran rambutan. Dari satu biji yang ditanam penuh keikhlasan. Ibadah penuh keikhlasan. Tanam di bumi ikhlas, nanti buahnya terpancar kemana-mana, banyak. Begitu, bukan settingan itu buah, tapi murni dari tanaman di bumi keikhlasan. Kita harus begitu. Jangan kita tongolin ibadah niatannya biar orang nilai kita ahli ibadah. Tidak benar. Jangan niat kita sedekah biar orang nilai kita ahli sedekah. Tidak benar. Niatnya ngajak. Ayo, siapa yang mau sedekah, saya sekian. Niatnya ngajak orang, nggak apa-apa. Niatnya ngajak. Ibadah gak usah ditongol-tongolin. Ada kiai minta foto doang dicuci kagak. Ada nggak yang kayak gitu? Biar orang tahu dia temannya kiai. Mau ngapain? Dikata kagak ada tanggung jawabnya dia foto-foto sama kiai. Ada tanggung jawabnya. Berapa foto itu? Bacain Fatihah. Ada 1000 Fatihah. Jangan ada doang, mau ngapain? Begitu. Kita nggak perlu foto-foto sama kiai. Yang penting kirim Fatihahnya. Deket juga sama kiai. Abu Jahal dekat sama Nabi di Mekah, mainannya enggak ada sambungan sama Nabi. Saya selana ronda talah babulahan. Biar kata kita di Indonesia enggak punya foto Nabi, gandengan sama Nabi enggak ada. Adain sambungan baca salawat. Dekat juga dengan Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholat. Yang dekat sama aku yang paling banyak baca sholawat. Kita udah 1000 aja udah banyak. Banyak. Orang soleh zaman dahulu ada yang 100.000. Itu masih nganggap dikit. Kita 1000 udah banyak. Jadi kita belum ikhlas ibadah. Jadi letih ibadah ini. Letih. Lihat orang yang ikhlas ngaji, padahal dia sibuk kerja, capek, tapi ada giliran ngaji, dia ngaji. Lah kita kerja kagak, apa kagak, ada pengajian datang kagak, ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Mau ngapain? Hidup kita mau ngapain? Ibadah. Ibadah. La tubrizanna liyungkiru karodhaila.
Jangan kita dongeng-dongengin dosa-dosa kita agar orang benci sama kita. Aduh, gua mah dulunya tukang nyolong. Dulunya. Jangan didongengin. Yang Allah udah tutup rapat-rapat, jangan didongengin. Anda bangga dengan maksiat yang Allah udah tutup, salah. Itu cewek, ya Allah, yang dinikahin sama si Mamat, itu bekasan gue semuanya. Mau ngapain? Udah gue usap kata dia. Ya Allah, mau ngapain? Dosa yang udah ditutup rapat-rapat sama Allah ditongolin. Aduh, Anda ini tak paham. Jangan kejelekan kemaksiatan kita ditongolin nama orang, biar orang tidak menganggap kita suci. Salah juga. Akhirnya ada yang nyontoh. Aduh, gua dulunya tukang mabok. Gua nih, kata teman kita, gua kudu mabok dulu biar jadi ustad. Tandanya Pak Ustad tuh dulunya mabok. Gitu. Berapa tahun Pak Ustad maboknya? 5 tahun, berarti saya kudu 5 tahun. Duh. Jadi dosa kita dengan dongengnya tuh. Orang ikut akhirnya. Begitu. Jadi masalah yang ditutup rapat-rapat sama Allah sudah kita merasa cukup. Terima kasih. Kita kudu bangga dosa kita yang dulu-dulu, yang orang nggak tahu. Orang sekarang lihat kita, Masya Allah, sekarang udah nenteng kitab mulu dia, udah ke majelis, amin, udah gitu aja. Jangan didongengin. Ya Allah, nih gua baru insaf, ini aja habis nyolong tadi. Didongengin nyolong yang orang kagak tahu. Karena habis nyolong kalau ngumpet di majlis salim nggak bakal dituduh maling. Begitu, aman. Begitu. Jangan. Kita kalau dosa yang udah ditutup sama Allah, kita sikap kita yang pertama bangga dengan ditutupi aib kita sama Allah. Jangan kita buka-buka. Kita kudu yakin Allah tuh benci membeberkan maksiat, demen hambanya yang menutup maksiat. Jangan kita membuat biar kita rendah, enggak tinggi di mata orang, kita tongolin maksiat kita. Jangan, enggak usah, jangan ditongolin. Kita harus terima kasih sama Allah dengan ditutupi aib kita sama Allah. Jadi habis ngaji dia main kartu lagi biar orang enggak nyangka kita alim. Justru salah ya, salah kita. Mau ngapain? Akhirnya teman kita ikut sama main kartunya, ngajinya mau enggak. Salah kita. Kita udah ngaji harus rada beda dikit. Kalau mau main kartu diterangin. Kita ngaji, ada teman kita main domino. Kita duduk di situ. Bentar dulu ya. Sebelum dikocok saya harus jelasin dulu. Ini nih lihat dulu, kosong. Ini maknanya Allah belum cipta apa-apa, baru bumi doang, manusia belum ada. Nih habis ini kosong, baru Nabi Adam. Itu kata Allah di Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini baru satu, Nabi Adam. Ini yang namanya double A. Ada Hawa. Hawa itu dari hayu, hidup,
satu-satunya makhluk yang keluar dari yang hidup. Ini Hawa dari Adam yang hidup, yang lain dari yang mati. Ayam dari telur, ini dari yang hidup, ini dari sini. Jadi nanti ini bagus juga begitu, enggak jadi main remi deh. Ternyata ini begitu. Jangan garuk-garuk, enggak gatel ini. Wa khalaqa minha zawjaha, abid it kosong double it, wa khalaqa minha. Ini ada diterangin terus. Kenapa ada balakan ujungnya? Terangin terus. Begitu baru habis narangin mau main, kan dia udah sadar. Begitu sadar. Tuh kayak begitu. Kita harus begitu dalam hidup. Jangan sekali-kali kita nyatakan kemaksiatan biar orang tahu kita ahli. Enggak benar. Hidup apa adanya. Orang puji, nih udah demen ngaji, amin, gitu aja. Itu mau ada orang doain, nih udah demen ngaji nih, lu ngeledek mulu sama gua, ya akhirnya berhenti. Gara-gara kita dikata ngeledek, didoain ngaji rajin gak mau. Sama dengan Tuhan ciptain saya ngaji males, jadi males lagi. Salah kita. Orang puji kita jawab amin, orang celak kita jawab doain. Lah ngaji juga paling ada maunya pas mau nyolong RT doang nih. Kemarin-kemarin juga gak ngaji, doain biar tulus saya doain. Jadi udah bahasanya doain amin. Itu aja. Hidup tuh gitu. Dan ini mendidik kita menjadi orang yang ikhlas. Doain amin. Saya tuh kalau dicela orang ini ya doain, belum bisa. Ini hebat nih, amin. Udah pegel jadi orang dengan pegel, nggak diladeni, pegel orang begitu. Begitulah itu, capek. Biar kita jangan mau dikoreksi hati kita sama orang lain. Hati kita buat Allah. Rugi kita berhak bahagia. Jangan dikorbankan kebahagiaan kita karena penilaian orang lain. Rugi. Begitu, rugi. Maka kita dalam sendiri bahagia, dalam keramaian bahagia. Begitu. Kita tidak usah ditolak. Begitu. Biar orang kata ini ada piring kosong, dipotong, di-share di grup, biar tangga kita dari restoran kagak gambar doang. Begitu gue juga tahu lo gak punya duit. Itu kata teman kita. Jadi la tudhiranna fadilatan kaitu taqwa. Jangan kau tampilin kelebihanmu supaya orang nilai kau punya kelebihan. Kau rajin ibadah supaya orang nilai kau ahli ibadah. Kau tukang tahajud supaya orang ahli tahajud. Nggak usah. Maka nggak ada kita orang sampai kita punya jidat biar hitam, biar orang lihat bahwa kita ahli ibadah. Nggak usah.
Tidak usah. Begitu juga dosa kita, jangan didongengin supaya orang benci sama kita, enggak menilai baik, biar kita ikhlas. Salah juga, enggak boleh. Jadi dosa yang udah kita kerjakan, tutup rapat. Jangan dongengin sama anak, didongengin. Bapak nih dulunya pengal, bapak. Iya, anak kita pengal, nanti nyontoh bapak. Diajarin nurut aja susah, didongengin pengal. Lebih gampang nyontohnya, lebih gampang. Tapi anak kita pengal, pelan-pelan. Lah kan kita ngaji aja baru seminggu, dan umur kita udah 50 ngaji. Ini bagus, anak kita sebulan sekali umur 20 udah ngaji. Ya kita umur segitu diempang mulu adanya. Begitu kita. Jadi pelan-pelan supaya kita ini hidup bahagia. Singkatnya, alangkah beruntungnya orang yang tidak tersiksa batinnya oleh kerinduan untuk dipuji oleh orang lain. Alangkah bahagianya seorang hamba yang tidak dipusingkan hidupnya oleh penilaian orang lain. Kita akan bahagia, kita akan senang bila kita ikhlas. Tidak ada kerinduan nilai orang, cukup penilaian dari Allah dicatat oleh malaikat raqib. Ini dicatat, cukup. Nggak usah perlu pengen dicatat lagi sama orang. Maka di filmin namanya Bang Madid. Tahu Bang Madid? Nyumbang aja dicatat. Kayaknya udah kebanyakan ini. Bang Madid gitu. Madid itu Madid gitu bahasa, dibagusin aja. Bang Madid. Sebutannya Bang Madid. Gitu. Madid itu abangnya pelit, abangnya ya lebih parah dari pelit. Hati kita kalau sudah ikhlas akan mendapatkan nikmat dalam ibadah. Kenapa orang demen baca sholawat? Karena dia merasa kenikmatan. Pentingnya tetap dengan Nabi Muhammad. Bahagia Bilal yang gak terkenal jadi terkenal karena dekat Nabi Muhammad. Yang membuat terkenal Allah. Maka kita kenal kagak sama Bilal, nanya besok di Istiqomah Jumat Bilalnya siapa? Bilal. Begitu. Kenal dua kali Bilal, Allah yang enggak perlu kita promosikan diri kita, enggak perlu. Terserah aja, terserah. Semuanya dinilai Allah, biar hidupnya bahagia. Capek kalau pengen dinilai orang, capek. Enggak senang hidupnya. Orang ikhlas itu senang karena ada nikmat dalam ibadah. Tidak akan letih dalam ibadah jika hati sudah merasa cukup dengan penilaian Allah dan pencatatan malaikat Allah. Karena itu jangan korbankan jiwa kita demi penilaian orang. Ibadah
sertai keikhlasan akan mendatangkan ribuan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah beri kita sifat ikhlas di dalam ibadah kita, sehingga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.